ya untuk adik-adik karena masih mau berkumpul pada malam hari ini untuk mendengarkan cerita kakak. Nah, cerita kakak pada kesempatan ini dengan judul Nabi Idris yang pertama kali melihat surga dan neraka. Nah, ceritanya begini. Pada suatu hari Nabi Idris dan malaikat Israel sedang beribadah bersama. Adik-adik tahu nggak malaikat Israel itu malaikat apa? Malaikat Israel itu malaikat untuk pencabut nyawa manusia. Jadi Nabi Idris dan malaikat Israel sedang beribadah bersama. Nah, pada saat sedang beribadah, Nabi Idris memiliki satu permintaan kepada malaikat Israel, yaitu ia ingin sekali melihat surga dan neraka. Nah, pada saat itu Nabi Idris pun malaikat Israel pun berkata kepada Nabi Idris, "Wahai Tuanku, permintaanmu sangatlah aneh." Namun dengan begitu Nabi Israel pun meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengizinkan Nabi Idris untuk melihat surga dan neraka. Nah, pada saat dia pergi ke neraka, Nabi Idris pun pingsan pada saat melihat neraka. Lalu dia berkata kepada malaikat Israel, "Betapa menakutkannya neraka, bahkan penjaga neraka pun sangat menakutkan. Di dalam neraka itu banyak sekali manusia-manusia yang disiksa karena telah melakukan banyak dosa semasa hidupnya. Di dalam neraka itu banyak sekali siksaan yang bermacam-macam yang dilakukan oleh manusia-manusia. Manusia di dalam neraka tersebut disiksa karena semasa hidupnya selalu berbuat dosa." Nah, pada saat itu Nabi Idris pun berkata, "Betapa mengerikannya neraka, wahai Israel." Lalu mereka berjalan ke surga. Pada saat sesampai di surga, Nabi Idris pun pingsan juga. Namun pingsan kali ini bukan karena ia takut, melainkan karena ia takjub. Ia melihat keindahan surga yang sangat bagus. Nah, di surga tersebut terdapat sungai yang mengalir begitu jernihnya, airnya begitu jernih. Dan di pinggir-pinggir sungainya itu terdapat pohon-pohon yang terbuat dari emas dan perak. Nah, begitu indah sekali surga. Terdapat bermacam-macam buah-buahan yang buah-buahannya itu segar, ranum, dan enak sekali. Dan Nabi Idris pun berkata kepada malaikat Israel bahwa ia ingin tinggal di surga. Namun malaikat Israel pun berkata, "Kamu tidak bisa tinggal di sini, wahai Tuanku. Kamu bisa tinggal di sini pada saat hari kiamat bersama dengan nabi-nabi yang lain." Kemudian malaikat Israel pun mengantarkan Nabi Idris kembali ke bumi. Setelah sekian lama malaikat Israel tidak bertemu dengan Nabi Idris. Malaikat Israel pun sangat merindukan sahabatnya itu, yaitu Nabi Idris. Lalu ia pergi untuk berkunjung menemui Nabi Idris. Namun pada saat berkunjung, malaikat Israel menyamar sebagai laki-laki. Pada saat itu ia membawa buah-buahan yang sangat banyak untuk menemui Nabi Idris. Pada saat sesampainya di rumah Idris, Nabi Idris pun tidak mengetahui bahwa itu adalah malaikat Israel. Setelah berkunjung selama 4 hari di rumahnya Nabi Idris pun sempat curiga bahwa siapa
kepada tamunya ini. Lalu ia bertanya kepada tamunya, wahai Tuan, siapakah Anda sebenarnya? Lalu malaikat Israel pun berkata bahwa saya ini adalah Israel, malaikat pencabut nyawa. Nah, pada saat itu Nabi Idris pun berkata, selama 4 hari ini kamu tinggal bersamaku, apakah kamu tidak mencabut nyawa-nyawa manusia? Malaikat Israel pun menjawab, selama 4 hari ini ternyata malaikat Israel tetap menjalankan tugasnya, yaitu mencabut nyawa-nyawa manusia. Nah, malaikat Israel pun berkata, aku telah menjalankan tugasku selama 4 hari ini, yaitu mencabut nyawa-nyawa manusia. Dan nyawa-nyawa manusia itu merupakan hidangan yang sangat enak untukku. Lalu Nabi Idris pun berkata, wahai malaikat Israel, lalu apa kedatanganmu ke sini? Apakah engkau ingin mencabut nyawaku? Lalu malaikat Israel berkata, tidak wahai Nabi Allah, tapi kedatanganku ke sini karena aku merindukan engkau, hanya untuk datang berkunjung kepada engkau. Nah, lalu Nabi Idris pun memiliki satu permintaan yang aneh lagi terhadap malaikat Israel, yaitu ia ingin merasakan apa rasanya sakratul maut atau meninggal. Lalu malaikat Israel pun berkata kepada Nabi Idris bahwa ia tidak dapat mencabut nyawa seseorang apabila belum mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu ia meminta izin lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ingin mencabut nyawa Nabi Idris, yaitu sakratul maut. Karena Nabi Idris ingin merasakan sakratul maut. Diizinkanlah oleh Allah Subhanahu wa taala diizinkan untuk mencabut nyawa Nabi Idris. Nah, pada saat itu malaikat Israel pun mencabut nyawa Nabi Idris. Dan malaikat Israel pun menangis melihat sahabatnya, yaitu merasakan kesakitan pada saat ia meninggal dunia, karena rasanya sangat sakit. Setelah selesai ia mencabut nyawa malaikat Nabi Idris, malaikat Israel pun mengembalikan kembali nyawa dari Nabi Idris, atau Allah Subhanahu wa taala pun menghidupkan kembali Nabi Idris. Lalu Nabi Idris pun berkata, betapa sakitnya sakratul maut itu. Lalu dia berpikir, bagaimana dengan manusia-manusia yang lain saat menjalankan sakratul maut yang sangat dahsyat. Nah, pada saat itu Nabi Idris pun berkata kepada dirinya bahwa ia pun akan beribadah terus-menerus, tidak akan meninggalkan ibadahnya sampai dengan hari kiamat, dan ia akan berjanji akan mengajak umat-umatnya untuk di jalan kebenaran dan kejujuran. Nah, jadi itulah cerita kakak mengenai Nabi Idris. Untuk pertama kalinya ia melihat surga dan neraka. Jadi kalau kita ingin masuk surga, kita harus menjadi anak yang baik, orang yang baik. Caranya untuk adik-adik untuk masuk surga yaitu tidak melawan kepada orang tua, mendengarkan nasihat orang tua, dan selalu menuruti apapun permintaan dari orang tua, menjadi anak yang baik. Nah, kalau kalian menjadi anak yang durhaka kepada orang tua, maka kalian akan masuk neraka. Nah, seperti yang diceritakan kakak tadi, bahwa neraka itu merupakan tempat yang sangat mengerikan. Api neraka tersebut berkobar sangat dahsyatnya untuk membakar diri kita jika kita melakukan kesalahan. Jadi kita semasa hidup kita di bumi ini, kita harus menjadi orang yang baik. Jadi sekian untuk cerita kakak pada malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk adik-adik. Semoga dapat diambil hikmah dan pelajarannya. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.